Masih di peternakan yang sangat sederhana sekali, karena ini hobi jadi kita bisa menjalaninya dengan sepenuh hati. Terutama selalu kita perhatikan kebersihan kandangnya, menjaga agar tetap kering karena faktor kering di dalam kandang menentukan kesehatan kepada si entok-entoknya. Beda halnya kalau misalkan basah atau becek di dalam kandang, itu otomatis penyakit mudah sekali menular kepada entok-entoknya. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan peternaknya Lira. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Nah baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit bahas atau membedakan betina yang bertelurnya banyak dan betina yang bertelurnya sedikit. Karena dari karakter tubuhnya juga kelihatan betina yang biasa akan bertelurnya banyak dan betina yang akan bertelurnya sedikit. Ya standarnya kalau betina yang bertelur sedikit paling di 10 butir itu sudah masuk masa mengerami. Kebetulan di sini ada beberapa betina yang bertelurnya lumayan cukup banyak. Ya kebetulan ya alhamdulillah, makanya kita akan rawat. Dari faktor pakan juga sangat berpengaruh menentukan si betina bisa bertelurnya banyak ataupun sedikit, tapi tidak 100%. Pakan akan mempengaruhi kepada si betina pas waktu berproduksinya. Kalau bawaan si betinanya itu bertelurnya sedikit, mau dikasih pakan bagaimanapun itu akan tetap saja bawaannya telurnya akan sedikit. Kalau si betinanya biasa karakternya telurnya itu banyak, mau dikasih pakan bagaimanapun, mau asal-asalan saja, itu tetap aja si betina akan bertelurnya banyak. Ini yang ini kebetulan telurnya ada beberapa butir, cuma yang satu ada yang 11 butir, ada yang 12 butir, dan ada juga yang 12 butir lagi. Sudah masuk masa mengerami. Kebetulan di satu setun saja antara si telurnya yang kebanyakan dimasukin, ya standarnya kita masukkan untuk dari satu sarang itu ada 11 butir atau 12 butir untuk mengeraminya. Ya karena ini si betina-betina punya saya baru pertama kali bertelur, ya bisa dikatakan telur darah, makanya kita satuin saja biar nggak kebanyakan. Nanti setelah berproduksi satu kali baru kita bisa membedakan si betina-betina yang bertelur banyak kita akan pisah-pisahkan saja, dan si betina yang kebiasaannya bertelurnya sedikit maka kita akan jual ataupun bisa kita sembeli. Ya intinya biar lebih untung juga kepada kitanya kalau bertelurnya itu banyak. Nah ini kebetulan si betina ini kelihatan dari kamera seperti kecil, padahal ini sebetulnya betina ini cukup besar sekali. Dari segi tubuhnya juga panjang, dan ini si betina ini bertelur sudah 14 butir tapi belum masuk masa mengerami. Ya ini makanya kita sebut si betina ini bertelurnya cukup banyak, makanya kita rawat, harus dirawat sebetulnya betina yang begini karena menguntungkan juga kepada kitanya. Kalau si betinanya itu bertelurnya banyak, otomatis pas waktu menetaskan si anakannya juga itu akan mendapat keuntungan kepada kitanya. Cuma halnya untuk si betina yang bertelurnya sedikit sebaiknya disembeli saja atau dijual saja, karena mau bagaimanapun dari segi pakannya sama, percuma kalau keuntungannya kepada kitanya itu akan sedikit. Betina ini jenis betina yang bertelurnya itu suka ngacak, mau di sarang yang mana, kadang di sarang si indukan yang lagi mengerami juga ini si betina ini suka masuk-masuk aja ke dalam ikutan bertelur. Makanya jadi repot juga pas waktu pisahin si telur-telur yang mana yang lagi dierami, yang telur yang mana yang baru. Makanya kita akan diteropong. Nah kelihatan pas waktu diteropong udah ada serat-serat atau kayak jaring laba-labanya sudah fertil, yaitu kemungkinan si telur sudah dierami beberapa saat, cuma ada telur yang kosong. Kemungkinan untuk si betina yang punya si betina itu yang masih kosong si telurnya. Nah ini jantannya kebetulan kita mengandalkan dua jantan. Ini badut lumayan cukup tua tapi tidak terlalu tua-tua banget, ya mungkin lagi ambrol dari segi bulunya agak rusak, makanya dari segi kawinnya juga sangat jelek sekali. Gak tahu antara ambrol ataupun si jantannya udah ketuaan. Ini yang muda masih di dalam kandang karena pas waktu diumbar juga dilepasin itu dikejar-kejar sama si indukan yang lagi bertelur, makanya cari amannya kita tetap masukkan di dalam kandang saja. Nah ini kebetulan si betina ini untuk bertelurnya baru 12 butir, sudah masuk masa mengerami. Gak tahu ini, gak tahu jelek, gak tahu bagusnya, ya bisa dikategorikan ini jadi betina yang standar saja.
karena 12 butir sudah masuk masa mengerami. Mudah-mudahan nanti pas produksi keduanya ini si betina bisa lebih dari biasanya. Nah baik teman-teman, jadi inti dari konten kali ini hanya sekedar sedikit berbagi pengetahuan saja, terkhusus bagi pemula. Kalau untuk senior ya sudah jangan dikatakan lagi lah, pasti sudah pada paham. Cuma untuk pemula, kalau sekiranya mau beternak stok dengan sistem pembibitan, itu usahakan beli betinanya. Dilihat dari segi posturnya itu kelihatan agak besar, dan dari segi tubuhnya itu kelihatan panjang, terutama dari segi tubuhnya itu kelihatan panjang. Ya beda aja antara betina yang bertelurnya banyak, biasanya dari segi postur tubuhnya itu kelihatan agak panjang. Kalau si betina ciri khasnya akan bertelur sedikit, itu agak buntet, agak kecil gitu dari segi betinanya. Makanya itu sudah dipastikan si betina pasti bertelurnya akan sedikit. Jadi untuk membelinya usahakan membeli si betina yang dari segi posturnya itu kelihatan agak gede atau agak panjang dari segi tubuhnya, karena itu si betina dipastikan akan bertelurnya itu melebihi dari 12 butir. Dan hanya itu saja teman-teman, sedikit sharing-sharing kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.